Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam rangka menuntut ilmu, yaitu mulai kembali kajian remaja Mushola Al-Hidayah setelah jeda beberapa bulan, ya. Waktu itu kita aktif di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita mulai kembali dengan kajian remaja Al-Hidayah. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, hidayah, serta insyaallah kesuksesan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi kita seperti biasa, yaitu diawali dengan tilawah Al-Quran, lalu materi kajian Islam insyaallah. Maka sebab itu kita awali dengan membaca bersama-sama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kajian kita yang pertama yaitu adalah tahsin Al-Quran, tajwid Al-Quran. Kenapa ini harus dikaji? Karena seperti demikianlah Rasulullah SAW mendapatkan ayat-ayat suci Al-Quran dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya, suatu ketika di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, mendengar seseorang sahabat membaca Al-Quran tanpa, ya, mempraktekkan tajwidnya, ya, tidak dibaca panjang pendeknya, hukum tajwid dan lain sebagainya, ya. Maka ditegur oleh Ali bin Abi Thalib. Wahai Abu Aswad Ad-Dauli namanya, ya, Abu Aswad Ad-Dauli. Kok kamu membaca Al-Quran tidak dibaca pendek, datar semuanya? Jangan begitu. Karena Rasulullah juga membaca Al-Quran, membacakan kepada kami harus dengan al-mujawwad yang bertajwid, ya. Nah, maksudnya begini, nak. Contoh di ayat pertama yang kita lihat ini, di ayat kedua di Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini bacaan yang bertajwid, ya. Ada panjang, ada yang dibaca pendek, namanya mad dan qasar. Kita harus membedakan mana bacaan mad, mana bacaan qasar. Ya, jangan datar saja seperti salah satu kisah tadi. Siapa? Siapa? Tadi kisahnya siapa? Abu Aswad Ad-Dauli. Membacanya dia datar. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Tidak ada panjang pendeknya. Maka itu ditegur oleh Ali bin Abi Thalib karena bacaan Al-Quran tidak seperti itu, ya. Sejatinya bacaan Al-Quran itu harus ada hukum tajwidnya. Maka mempelajari hukum tajwid ini hukumnya fardu. Fardu apa? Fardu kifayah, ya. Wajib hukumnya. Adapun mempraktekkan secara lisan, mengucapkan Al-Quran bertajwid, itu hukumnya fardu ain, wajib individu, ya. Sehingga betul-betul makna Al-Quran itu sempurna dan sahih. Karena ketika membaca Al-Quran tidak bertajwid, ya, tidak ada panjang pendeknya, maka kemungkinan akan merubah daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau kita membaca Al-Quran lalu Quran itu berubah artinya, maka hukumnya dosa. Otomatis mempelajari tajwid ini hukumnya wajib, seperti itu, ya. Baik, kita akan mulai dari ayat pertama. Bacakan, teman-teman mengikuti. Walaupun sudah bisa, insyaallah akan lebih sempurna lagi, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, 5 ayat kita sudah membaca bersama-sama. Perhatikan alif lam mim. Di sini dalam satu tafsir menjelaskan wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah lah yang tahu apa yang dimaksud dengan alif lam mim. Dzalikal kitab, ini kitab Al-Qur'an, la raiba fi, tidak diragukan lagi di dalamnya, yaitu merupakan hudan, petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka di awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Siapa saja orang yang bertakwa itu? Lanjutan ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada yang tahu artinya? Yaitu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, percaya adanya yang gaib. Apa yang gaib itu? Nah, banyak, karena Allah menciptakan makhluk macam-macam. Ya. Zat Allah pun itu adalah zat yang maha gaib. Betul? Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan yang gaib itu yang pertama, yang maha gaib yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengimani, harus mempercayai adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita sebutkan itu sebelum ngaji. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mengawasiku. Itu membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah. Karena kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka tidak akan sembarangan berbuat. Tidak akan sembarangan macam-macam, ya, tidak akan sembarangan melakukan sesuatu yang kalau itu dilarang oleh agama, kalau merasa diperhatikan oleh Allah, maka dia tidak akan melakukannya. Tetapi kalau sesuatu itu dianjurkan bahkan diperintahkan oleh agama, dia meyakini bahwa Allah melihat, maka dia akan senantiasa bersemangat melaksanakannya. Seperti salah satunya kajian ini, ya, membaca kajian Al-Quran dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wajib? Ma yusabu ala fi'lihi, ya, wa yu'aqibu ala tarkihi. Jadi wajib itu adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi wajib. Begitu ya nak ya. Pertama itu adalah yang maha gaib, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu apa lagi? Silakan jawabannya. Terkait dengan ciptaan Allah yang gaib-gaib itu apa saja? Di antaranya adanya malaikat, adanya lagi termasuk jin, ada lagi yang lain?
adanya surga, terus apa lagi? Neraka, terus apa lagi? Alam barzah, alam kubur, ya kan? Adanya siksaan, adanya nikmat di alam kubur. Itu kan sesuatu yang gaib. Alam jin. Adanya alam jin juga bagian daripada alam gaib. Alladzina yu'minu bil ghaib. Adanya terjadinya hari kiamat, dan di hari kiamat itu ada proses penghisaban, ya. Diperiksa nih amalnya, lebih baik kebaikan, lebih banyak kebaikannya atau keburukannya. Itu kan sesuatu yang gaib. Hanya orang-orang yang beriman yang percaya terhadap demikian. Karena orang yang tidak beriman kepada Al-Quran tidak akan percaya. Menurut mereka itu dongeng belaka. Mustahil, tidak akan terjadi. Ya, hanya orang yang beriman yang mengakui, meyakini adanya hal-hal yang gaib tersebut. Begitu ya. Baik. Berikutnya ayat yang ketiga, perhatikan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Masih di ayat yang ketiga, ciri-ciri orang yang beriman itu adalah apa? Wa yuqimuna as-salat katanya. Apa itu? Orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat, mendirikan salat. Ya, salat 5 waktu tidak ditinggalkan karena itu adalah merupakan kewajiban. Juga selain salat 5 waktu apa? Salat sunnah yang lain. Maka insya Allah nanti malam kita akan melaksanakan qiyamul lail, tahajud 11 rakaat. Insya Allah siap kayak tarawih kemarin, gitu ya. Kita mulai sekitar 3:30 mungkin. Nah, 3:30 atau jam 4. Ya bagusnya sih jam 3. Tapi untuk awalan tidak apa-apa, kita surat-surat pendek aja dulu. Itu harus dibiasakan. Ya, begitu. Wa yuqimunas shalah, ya. Dan salat inilah yang akan menjamin kita menjadi orang yang sukses atau tidak. Sukses menurut Allah, menurut agama. Salat juga yang akan menjadikan kita ini selamat atau tidak selamat kelak nanti di akhirat. Salat yang akan menjadikan kita nanti nyaman ataukah tersiksa di alam barzah nanti. Salat yang menentukan kita mendapatkan amal dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri nanti kelak di hari kiamat. Salat juga yang menentukan timbangan beratnya ke kiri ataukah ke kanan. Ketika salatnya baik, maka yang lainnya pun akan terhitung baik. Salat yang pertama kali dipertanyakan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah lebih banyak, lebih baik salatnya ataupun tidak. Salat juga yang menentukan nanti kita masuk ke neraka ataukah ke surga. Salat juga yang menentukan keyakinan apakah kita termasuk orang yang beriman ataupun tidak, dan lain seterusnya. Maka salat yang paling utama. Ya. Ya, begitu. Awalu ma yuhasibu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang diproses, yang diperiksa amal ibadah manusia dan pada hari kiamat itu amal ibadah salat. Maka tentunya kita harus komitmen, harus semangat ya dalam mempelajari ilmu tentang salat itu. Berapa jumlah rukun salat, berapa syaratnya, apa saja syaratnya salat ya. Apa saja sunah-sunahnya salat, bagaimana cara salat yang khusyuk dan lain sebagainya. Banyak. Banyak PR-nya ya. Insya Allah ini kajian khusus nanti di kajian fikih. Safinatun Najah, Kasyifatus Sajak, Fatsul Qorib, Fathul Min dan lain sebagainya. Banyak kitab yang menjelaskan tentang fikih insya Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga apa? Ya, menginfakkan sebahagian rezekinya. Ya. Menginfakkan sebagian rezeki ini berarti sedikit, sebagian kecil ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sedikit. Nah, kalau kita melihat dari kajian apa itu namanya tentang zakat salah satunya ya. Kalau kita punya uang 1 juta wajib dikeluarkan 25.000. Kan jauh bedanya ya.
Artinya punya uang 1 juta dikeluarin 25.000 mah tuh untuk orang fakir miskin, gak ada apa-apanya gitu. Menurut kita yang punya uang. Tetapi bagi mereka fakir miskin sangat amat berharga. 1.025.000. Kalau 10 juta cuma 250.000, sedikit kan? Begitu. Ketika orang tersebut mengimani ya kepada agama Islam, maka hendaknya dia mengeluarkan zakatnya, membersihkan harta yang dia punya. Karena fungsi daripada zakat itu adalah tuzakihim, membersihkan harta yang dia punya. Karena pada hakikatnya harta yang kita punya bukan punya kita semua. Di situ ada hak orang lain. Fakir, miskin, yatim, bahkan ada 8 golongan yang senantiasa kita kaji setiap dilakukan dilaksanakan ketika bulan Ramadan itu ya, panitia zakat. Ya, anak-anak remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu yang ketiga ya. Yaitu tentang zakat. Tentu pembahasan zakat ini pun sangat luas nanti insyaallah di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Berikutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.